warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sibukkanlah dengan kebaikan jika tidak akan disibukkan dengan keburukan. Saudaraku, tidak ada yang di tengah-tengah atau posisi netral ketika harus memilih antara kebaikan dan keburukan. Manfaatkanlah waktu diisi dengan kebaikan-kebaikan, atau jika tidak pasti akan diisi dengan keburukan-keburukan. Karena diam dan nganggur termasuk hal yang sia-sia yang merupakan keburukan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, yang artinya, jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Waktu sangatlah berharga. Begitu berharganya waktu, menyanyiakannya adalah bentuk puncak kerugian, bahkan lebih berbahaya dari kematian. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, yang artinya, menyanyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya. Al-Fawaid halaman 44. Apabila waktu disia-siakan terus-menerus, maka untuk apa ia hidup? Waktunya tidak bermanfaat baik untuk dirinya dengan orang lain. Waktu hanya digunakan untuk bermain-main dan bersenda gurau saja. Begitu berharganya waktu. Ketika Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan salah satu makhluknya dalam Al-Quran, hal ini menunjukkan makhluk tersebut memiliki keistimewaan. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Misalnya, wal asri demi masa, wad duha demi waktu duha, wal lail demi waktu malam, dan lain-lainnya. Waktu memang sangatlah berharga dan harus dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita semua pun sepakat bahwa waktu itu berharga. Misalnya orang barat mengatakan time is money. Pepatah Arab juga menyebutkan waktu itu penting. Orang sukses dunia akhirat akan sangat menyesal jika waktunya terbuang percuma tanpa manfaat dan faedah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, tiada yang pernah ku sesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Mereka juga pelit dengan waktu mereka. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, yang artinya, aku menjumpai beberapa kaum. Salah satu dari mereka lebih pelit terhadap umurnya daripada dirham harta mereka. Al-Umru Wasyaib nomor 85. Sibukkan diri dengan hal positif dan bermanfaat. Ini adalah kaidah dalam kehidupan. Apabila waktu kita tidak diisi dengan kegiatan positif, pasti diisi oleh kegiatan negatif. Paling minimal diisi dengan hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Buat program, rencana, serta target hidup ke depan agar hari-hari kita selalu terisi oleh hal-hal dan kegiatan yang positif. Hendaknya kita perhatikan dan kita atur dengan baik waktu dan umur yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Mayoritas manusia banyak lalai dan menyia-nyiakan waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412. Agar selalu memiliki kegiatan positif, seorang muslim harus mempunyai target dan tujuan hidup. Ia susun target jangka panjang, menengah dan jangka pendek.
Kemudian dia lakukan apa yang harus ditempuh. Misalnya, selama kuliah harus hafal 10 juz, maka ia harus mencicil setiap minggu hafalan sebanyak 1 halaman. Ingat, orang yang tidak memiliki target hidupnya hanya akan mengalir saja seperti air. Dan kita ketahui bersama, air itu selalu mengalir ke bawah. Apakah kita mau selalu mengalir begitu saja ke bawah? Ingat juga, orang yang menyusun target kemudian tercapai setengahnya atau tidak tercapai sama sekali, itu lebih baik dari orang yang tidak punya target dan tujuan hidup sama sekali. Menyusun kehidupan dan target serta tujuan adalah ajaran Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman yang dijelaskan pada Quran surat Al-Hasr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekali lagi, seorang muslim harus mempunyai target dan visi masa depan. Jangan sampai kehidupannya sekedar mengalir saja, karena sesuatu yang mengalir pasti dari atas menuju ke bawah. Buatlah target jangka pendek, target jangka menengah, dan target jangka panjang. Yang paling penting untuk diingat adalah masa depan yang paling depan, yaitu akhirat. Maka ini juga harus ada persiapan dan target, yaitu masuk surga tertinggi, surga Firdaus, serta masuk surga tanpa hisab dan melihat wajah Allah di surga kelak. Karena nikmat terbesar di surga yang mengalahkan nikmat-nikmat yang lain adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Azza wa Jalla pada Quran surat Al-Qiyamah 22-23 yang artinya, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri indah. Kepada Robnya lah mereka melihat. Rasulullah SAW bersabda, jika penghuni surga telah masuk surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apakah kalian wahai penghuni surga menginginkan sesuatu sebagai tambahan dari kenikmatan surga? Maka mereka menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari azab neraka? Maka pada waktu itu Allah membuka hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, dan penghuni surga tidak pernah mendapatkan suatu kenikmatan yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat tersebut di atas. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim nomor 181. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah, senantiasa menyibukkan diri dalam kebaikan-kebaikan, sedemikian pula rupa sehingga tidak sempat melakukan keburukan barang sedikit pun untuk meraih ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.